Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kembali kami mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pada pencarian hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan Timnas Indonesia melawan Arab yang pencarian mencapai 1 juta. Ini juga masih ada yang lain pemirsa, ini terkait dengan pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Ini kalau kita hitung-hitung ada 25 pejabat baru, kemudian ada 10 dubes dan juga 1 wakil dubes ya. Iya, kalau kita ingat yang kemarin dan pemirsa, kita langsung saja bahas dalam Newsline Trending Topic. Ini terkait Presiden Prabowo Subianto yang melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara di Jakarta pada Rabu siang. Jadi ada 10 duta besar yang dilantik usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada beberapa waktu lalu. Nah, jadi beberapa duta besar yang dilantik ini adalah Hotmangaraja Panjaitan sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Singapura. Kemudian ada Raden Dato' Muhammad Iman sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia dan juga Kunchoro Giri Waseso sebagai Duta Besar RI untuk Mesir. Nah, pemirsa, Presiden juga melantik Wamendagri dan juga Wamenkes. Jadi masing-masing diisi oleh Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Benyamin Paulus sebagai Wamenkes. Sementara Wamendagri saat ini yaitu Ripka Haluk dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua. Jadi ini ya pemirsa adalah nama-nama dari pejabat baru yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada kemarin di tanggal 8 Oktober 2025 tepatnya pada hari Rabu. Iya, nah Presiden Prabowo Subianto nih ya, Jessica juga melantik Doni Oskaria menjadi Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Doni didampingi oleh 2 wakil yakni Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata. Badan Pengaturan BUMN merupakan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN, menggantikan peran Kementerian BUMN. Nah, BPBUMN ini resmi dibentuk setelah DPR menyetujui revisi Undang-Undang BUMN dalam rapat paripurna pada Kamis 2 Oktober 2025 lalu. Adapun revisi keempat Undang-Undang BUMN mulai berjalan setelah pembentukan Danantara. Pengelolaan BUMN sendiri sejauh ini sudah hampir semua dialihkan ke Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Selain menjadi Kepala BPBUMN, pemirsa, Doni Oskario juga menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Danantara. Nah, kita akan mendengar seperti apa respons dan juga statement dari Mensesnek berikut ini. Ya, pertanyaan bukan kenapa tutup 2, kita membutuhkan 2 aturan BUMN sebagai wakilan dari pemegang saham syariah pemerintah yang nanti akan berkoordinasi dengan BPI Danantara. Jadi sudah ada pembagian tugasnya. Nah, pemirsa, setelah dilantik, Doni juga mengatakan akan terus melakukan transformasi BUMN sesuai dengan arahan Presiden. Ia berharap Undang-Undang BPBUMN yang baru akan memperkuat proses transformasi tersebut. Karena sebelumnya memang Doni mengungkapkan ada 22 program strategis Danantara terkait BUMN yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 ini. Ada apa aja nih, Jessica, programnya? Iya, jadi pemirsa, program tersebut mencakup restrukturisasi, konsolidasi, dan juga pengembangan bisnis BUMN, dan juga proyek hilirisasi komoditas. Jadi dalam restrukturisasi nih pemirsa, nantinya Danantara menata ulang bisnis maskapai penerbangan. Kemudian ada bisnis manufaktur baja, kemudian menata ulang bisnis kereta api cepat, dan juga mereformasi sektor asuransi. Dalam hal konsolidasi dan juga streamlining, Danantara akan menggabungkan entitas BUMN yang bergerak di sektor yang sama seperti bisnis karya atau konstruksi. Kemudian dari sisi pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan juga di kawasan industri. Sementara itu untuk pengembangan bisnis, Danantara juga akan memperluas bisnis ke sektor koperasi. Kemudian mengembangkan sektor pangan dan juga menggarap industri baterai, memperkuat perbankan syariah dan juga mengembangkan sektor telekomunikasi, serta menata industri semen dan juga galangan kapal. Pemirsa, Danantara ini merupakan super holding BUMN yang memperoleh limpahan tugas pokok dan juga memiliki fungsi yang semula dilakukan oleh Kementerian BUMN.
Dan sekarang kita akan lihat pemirsa ya, profil dari Doni Oskaria yang sebelumnya dari Wamen BUMN, sekarang kini menjadi Kepala BP BUMN. Kita lihat pemirsa. Jadi Doni Oskaria merupakan Wakil Menteri BUMN yang tadinya dilantik pada 20 Oktober 2024. Kemudian ia ditunjuk sebagai COO dari BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Jadi pemirsa, kalau Anda ingat, dan ini visualnya, ia bersama dengan Pandu Syahrir menjadi Chief Investment Officer atau CIO. Ia juga mendampingi grup CEO Danantara, Rosan Roslani, yang juga sebagai Menteri Investasi dan juga Hilirisasi atau BKPM nih pemirsa. Iya, tentunya kita akan menunggu ya Jessica seperti apa gebrakan dari BP BUMN meskipun sudah agak turun nih dari kementerian. Apakah tetap akan ada kebijakan-kebijakan lain dan juga memajukan sektor-sektor dari BUMN Indonesia? Kita akan melihat ya pemirsa. Nah, dari pelantikan ini pemirsa juga menampik sejumlah komentar dari warganet karena ada puluhan ya kemarin pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari yang kami rangkum pemirsa dari aplikasi X ini dari @syamsul6344817 yang mengatakan selalu ada pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengukur kinerja cepat, tanggap, profesional dan akan menyusul pelantikan pejabat berikutnya. Pejabat harus kerja nyata dan bukan nyata korupsi. Jadi ini sebuah doa ya. Doa sebuah dan keinginan harapan ya dengan adanya pelantikan pejabat baru tentunya berharap supaya bisa bekerja dengan cepat, realisasinya juga sesuai dengan tujuan. Dan pemirsa, ini juga masih ada komentar lainnya dari Singo @youth. Itu hak prerogatif presiden dalam menata birokrasi, pemerintahan yang efektif, serta anti maling dan juga mafia, katanya Gemma. Iya, harus diberantas ya mafia. Ya kan Presiden Prabowo juga sudah bilang akan memberantas seluruh mafia. Kita Komitmen akan nantikan ya. komitmennya. Dan kemudian dari @miradelim53040 yang mengatakan pelantikan ini bukti nyata Presiden Prabowo Subianto ingin pemerintahan langsung bekerja efektif tanpa buang waktu. Harus ya. Harus Nggak dong, bisa. nggak kerasa loh, minggu depan udah 1 tahun loh kinerja dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Maka dari itu harus cepat nih, target-target semuanya terrealisasi, apalagi udah mau ganti tahun ke 2026, banyak yang masih harus disusun. Kemudian selanjutnya dari Uhumai, katanya wakil-wakil menteri, kepala badan dan lain-lain ini termasuk dari bagian 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Kayaknya beda deh kalau yang ini ya. Iya, kita ini menantikan dari yang lain ya untuk program-program dari pekerja yang lain. Kemudian dari @sikuro yang mengatakan ternyata efisiensi itu hanya untuk daerah pusat mah bebas sejarah 80 tahun. Iya, memang untuk dari ada pelantikan ini memang ada badan baru ya Jessica, ada komite eksekutif yang percepatan pembangunan Papua. Tapi kita masih akan melihat seperti apa nantinya karena mereka akan bekerjasama dengan pihak dari otonomi khusus Papua untuk pembangunan Papua yang lebih maju ke depannya. Tentu kan dengan harapan adanya menteri dan juga dubes-dubes yang dilantik pada hari kemarin ini, berharap supaya ke depannya kinerja bisa mencapai target Astacita, begitu. Dan pemirsa, tentunya kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ini salah satunya pemirsa terkait dengan pengungsi Myanmar di Camp Maila yang kini kelaparan setelah pemerintah Amerika Serikat memotong bantuan makanan secara besar-besaran. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.